السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأيام وأرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم بأسه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: فأقم وجهك لدين الحنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جماعة عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Segala puja-puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kita kesehatan lahir dan batin, serta memberikan kita kemampuan untuk bekerja dan berkarya di tengah-tengah kehidupan yang kalau dihitung antara nikmat dan ibadah kita, sungguh meski dalam setiap hembusan nafas keluar zikir daripada lisan kita, niscaya kita tidak akan mampu menandingi besarnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka mata hati kita untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil, dan senantiasa melakukan yang benar, meninggalkan yang buruk, serta selalu bersyukur dan bersabar di dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sungguh perasaan bahagia dan haru selalu menyelimuti kita manakala lebaran datang di dalam kehidupan.
berbagai aneka macam makanan kita siapkan, baju warna-warni berbagai model kita beli untuk menyambut lebaran ini. Tapi lihatlah di tempat lain, ada seorang anak yang duduk termenung, ada teman seusia sebayanya bercanda ria, namun sang anak dengan butiran-butiran air mata keluar membasahi pipinya, teringat akan ayah dan bundanya yang sudah tiada. Sedih, haru, pilu bercampur aduk menjadi satu yang menjadikan batinnya hancur. Siapa yang akan menampung air mata mereka? Siapa yang akan membagi kasih sayang kepada mereka? Siapa yang akan mengusap pilu dan duka mereka? Belum pernah mereka meminta agar menjadi anak yang yatim di dalam kehidupan. Belum pernah mereka meminta kepada Allah untuk menjadi orang fakir miskin di dalam kehidupan. Belum pernah. Tapi siapa yang hendak menolak takdir? Siapa yang akan berkata jangan kalau dia bukan diri kita? Agar dengan takdir itu ada yang peduli, ada yang mau menyambung nikmat dan kasih sayang Tuhan kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau bersabda, amin, amin, amin 3 kali. Ditanya kepada beliau, wahai baginda Rasul, apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Beliau berkata, Jibril meminta kepadaku dengan dia berdoa dan aku mengaminkan doanya. Pertama, semoga Allah menghinakan seseorang hamba yang setelah memasuki bulan suci Ramadan Allah belum mengampunkan dosanya. Maka baginda Rasul pun mengaminkan doa malaikat tersebut. Amin, kata baginda Rasul, benar-benar celakalah seseorang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Yang kedua, kata malaikat Jibril, terhinalah seseorang hamba yang ada salah satu atau kedua orang tuanya, tapi tidak dapat berbuat baik kepada keduanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka aku berkata, kata baginda Rasul, amin. Maka benar-benarlah celaka orang-orang yang punya kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Itu pintu terbesar bagi seorang anak untuk masuk ke dalam surga. Bila pintu itu masih terbuka bagi anak, lalu dia tidak memanfaatkan pintu yang luas, hanya memandang wajah orang tua, mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah, lalu tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, maka benar-benar celaka anak tersebut. Baginda Rasul mengaminkan doa daripada malaikat Jibril. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, terhinalah seorang hamba ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat untukku. Maka beruntunglah orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut lalu apa yang dikerjakan? Lisannya selalu berkata, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi celakalah seseorang begitu mendengar nama Nabi Muhammad disebut lalu lisannya tidak menyebut apapun. Kata malaikat Jibril, celakalah orang tersebut. Kata baginda Rasul, amin wahai Jibril, mudah-mudahan orang tersebut akan menjadi celaka. Maka kita harus berlindung dari hal yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, diambil dari perkataan sebagian salaf, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan satu kebaikan adalah kebaikan sesudahnya, dan balasan satu keburukan adalah keburukan sesudahnya. Ramadan dikatakan bermanfaat, perbuatan baik dikatakan bermanfaat. Apapun perbuatan baik tersebut, sholatkah dia, zakatkah dia, hajikah dia, atau perbuatan amal yang lainnya, baru dikatakan berkualitas amal tersebut bila ada tanda-tanda. Pertama, adanya peningkatan seperti orang naik dari satu tangga ke tangga berikutnya. Lalu ada penambahan seperti orang yang mengangkat beban 50 kg lalu dia menambah beban menjadi 75 sampai 100 kg. Dan ada perubahan seperti berubahnya seekor ulat menjadi kupu-kupu. Maka demikianlah mestinya orang yang masuk Ramadan, harus ada peningkatan, harus ada penambahan di dalam amal ibadah dan kebaikannya, dan harus ada perubahan
Sebab bila tidak ada peningkatan, tidak ada penambahan, dan tidak ada perubahan, Ramadan kita mungkin tidak berkualitas, boleh juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari sesuatu yang kita lakukan tercapai. Apa yang diinginkan oleh Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa paling gampang, semakin bagus dia melaksanakan perintah dan semakin bagus dia meninggalkan larangan. Manakala seseorang semakin baik melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka tanda bertakwanya semakin tumbuh dan baik di dalam hidupnya. Yang ketiga, setelah melakukan puasa di bulan suci Ramadan, lalu ada istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang berkata dirinya beriman, kemudian dia istiqomah, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan, baik di dalam kehidupan maupun di dalam kematiannya. Kemudian yang keempat, tanda seseorang baik di dalam Ramadannya, semakin rajin untuk berdoa. Laisa syai' akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Semakin orang itu banyak berdoa, maka semakin baiklah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada suatu ketika, seorang Raja Iskandar Zulkarnain dan pasukannya hendak menaklukkan suatu tempat. Ia berpesan kepada pasukannya, di dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sungai. Ambillah apa saja yang terinjak di sungai tersebut. Ketika malam tiba dan pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sungai, tampaklah bahwa prajuritnya terbagi menjadi 3 golongan. Satu, yakni prajurit yang tidak mau mengambil apapun yang diinjak. Dia berkata, itu hanya batu saja, kenapa aku mengambilnya, hanya memberati aku di dalam perjalanan. Yang kedua, prajurit yang sekedar menurut perintah sang raja, sehingga kemudian mengambil sekedarnya dan meninggalkan yang lainnya. Ketiga, adalah prajurit yang mengambil begitu banyak apa saja yang terinjak oleh kakinya, sehingga membuat tasnya penuh dan kepayahan di dalam membawanya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ketika di tempat berperhentian, Iskandar Zulkarnain pun bertanya, apa yang didapatkan oleh prajuritnya tadi malam? Maka semua orang mengeluarkan tasnya, dan alangkah terkejutnya, ternyata apa yang ada di dalam tas? Intan permata. Menyesallah orang-orang yang tidak mengambil apapun. Walaupun senang, tapi tetap rugi orang yang mengambil hanya sebagian, dan beruntunglah orang yang mengambil seluruhnya. Begitulah perumpamaan orang masuk bulan suci Ramadan. Ada yang sekedarnya, ada yang tidak melakukan apa-apa di bulan suci Ramadan, ada yang hanya sekedarnya melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan beruntunglah orang yang menghabiskan seluruh Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah. Sebab itulah bekal untuk menuju Allah, menuju ke hadapan Allah. Sebab dengan itulah dia mampu untuk bergembira nanti pada hari kiamat, begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir, di dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang keadaan satu kaum dengan berbagai krisis yang melanda kaum tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Dalam hadis Nabi berkata, dalam hadis tersebut baginda Rasulullah SAW bersabda, bakal terjadi krisis besar dalam satu kaum, sehingga beliau berharap agar para sahabatnya yang mulia tidak memasuki era tersebut. Zaman ditandai dengan krisis yang beraneka ragam, mulai krisis moral, krisis pangan, moneter, ekonomi secara umum, krisis politik dan gejolak sosial. Nabi pun membuat perincian faktor penyebab dan akibat. Pertama, menjamurnya perbuatan zina, lokalisasi dan sebagainya akan mengakibatkan penyakit taun, penyakit yang tidak ada obatnya, haid dan penyakit-penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, mengurangi takaran dan timpangan, mengakibatkan mereka mengalami pacaklik, kekurangan pangan, kesusahan makan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Yang ketiga, enggan membayar pajak,
enggan membayar zakat, menyebabkan tidak turunnya air hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Kami ulangi, 3, enggan membayar zakat, menyebabkan tidak turunnya air hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Dan kalau bukan lantaran hewan, Allah tidak akan pernah menurunkan hujannya daripada langit. Yang keempat, mengingkari perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, mengakibatkan mereka dikuasai oleh musuh dan merampas sebagian besar kekayaan yang mereka miliki. Yang kelima, menolak hukum Allah yang berakibat terjadi gejolak di dalam negeri yang takkan pernah henti dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan hujan itu tidak akan pernah membahayakan kalian bila kalian memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai bagi orang yang banyak beristighfar di dalam kehidupannya. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fi hadzal 'id as-sa'id. Wa hashukum 'ala ta'ati wa man ata'atu fa huwa sa'id wa man a'rada wa tawalla 'anhu fa huwa fi dhalal. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح الرعية واجعل إندونيسيا وديار المسلمين آمنة رخية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلان وجانبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.